kalau nggak salah ada ini Rimba Bujang. Iya, Iya benar benar sekali. Jadi kan udah faktor nih yang mempengaruhi. Sekarang nih bagaimana krisis identitas dapat mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan individu di sini. Nah, tadi kalau kita tidak menemukan jati dirinya, bagaimana kita akan berkembang untuk maju? Mungkin enggak. Kita aja nggak tahu siapa kita. Ibarat kalau ibu kasih contoh nih, kamu mau keluar rumah, ya kan, keluar rumah, ambil kunci motor, mau pergi di motor, tapi nggak jelas mau kemana. Ujung-ujungnya muter nggak jelas, nggak sampai ke tujuan, keliling-keliling tidak jelas arah dan tujuan, divisinya itu nggak jelas, yang jelas perkembangan secara sosialnya masalah, emosionalnya masalah, apalagi kesejahteraannya, yang tadi kayak temannya, misal tadi kan, oh kamu udah ada yang kerja di yang kita kok gini-gini aja, itulah yang terjadi. Seharusnya kita jadi individu, apalagi nih yang anak Gen Z ini yang sebenarnya dia tuh sebenarnya berpotensi untuk mikir masa depan itu sebenarnya lebih bagus dibanding generasi-generasi di atas, kayak generasi ibu. Bukan maksud ke generasi milenial. Nah, justru kemajuan untuk mikir masa depan ya anak-anak Gen Z ini. Nah, tapi itu tadi standarnya. Karena mempunyai standar terlalu tinggi karena yang dilihatnya adalah di medsos dibanding yang Berarti memang harus kita evaluasi kembali secara pribadi ya benar. Bahwasannya ada hal yang memang bisa kita ambil di dampak positifnya dan negatifnya kita buang. Iya, itu. betul sekali. Oke, mengangkat di pembahasan selanjutnya ini, saya mengangkat itu tentang fenomena bullying yang bullying, ya. benar sekali. Yang dimana gitu kan, ada sekitaran di tahun ini itu kalau nggak salah ada ini Rimba Bujang. Iya, benar sekali. Aduh, kalau melihat fenomena tersebut saya merasa kasihan sekali ya, Bu. Karena merasa bahwasan, oh adik saya seperti ini kan, apa kenapa saya? Jadi yang ingin saya tanyakan kepada ibu itu kan, kenapa malah terjadi bullying ini pada Gen Z? Oke. Nah, bullying, kalau ibu bilang itu fenomena gunung es, makin banyak sekali dan orang kadang menganggap itu biasa. Karena kata bullying itu bersembunyi di balik kata candaan, guyonan, ya kan? Cuma bercanda. Padahal karena gini, kalau kita melihat bullying ini kita nggak bisa melihat dari sisi pelaku, tapi si korban yang dapat perilaku bullying itu. Ya, karena tadi kenapa makin banyak? Karena itu tadi kita sukanya bercanda, tapi bercanda dalam konteks mungkin verbal, ya kita ngomong, si hitam, black, manggil. Kita bercanda nih, manggilnya tuh anggapnya bercanda, padahal itu masuk ke dalam kategori bullying itu. Jadi menganggap hal yang biasa, ya cuma candaan, padahal itu adalah perilaku bullying sebenarnya. Karena tadi ketidaktahuan dari masyarakat kita, sama kayak tadi kisah yang di pondok pesantren yang bullying ya, dan itu bukan terjadi sekali dua kali, biasanya berulang-ulang. Dan si pelaku tadi karena tadi menganggap itu hal biasa, dia melakukan secara terus-menerus karena tidak ada yang mencegahnya, dan si korban nggak cerita ke siapa-siapa, ya kan? Sehingga yang terjadi si pelaku melakukan terus, menganggapnya biasa, ada masalah, kan cuma bercanda, padahal tidak bisa apa-apa. Kalau seperti itu mungkin saya depannya lagi menjaga ucapan saya kembali gitu ya. Bahwasanya apa yang kita ucapkan itu mungkin bisa nyari hati orang lain seperti itu. Wah, sangat hebat sekali deh dosen dekan fakultas dari kesehatan tubuh ya. Cuma ya apa yang umur dan tenaga tuh benar sekali. Ibu membahas tentang banyak fenomena yang kita omongin tadi, habis itu yang penjelasan ibu paparkan tadi. Konsekuensi jangka panjang ini apa untuk kita tentang bullying? Bullying itu dampaknya jauh. Kenapa? Kalau tadi ibu bilang dilihat dari korban, ya kan? Korban bullying suatu saat nanti bisa saja menjadi korban. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan perilaku bullying, si korban tadi punya perasaan dendam, tapi tidak bisa untuk melampiaskannya langsung, sehingga dia makin lama dipendam, dapat lagi nih perilaku bullying dari orang itu ataupun orang lain, makin dipendam, memuncaklah suatu saat dia ingin membalaskan untuk melakukan perilaku yang sama tadi, membuli lagi orang yang lain.
dan itu tidak pernah putus. Jadi mata rantainya tidak akan terputus. Makanya dibilang tadi pertanyaan tadi yang panjang dampaknya, harus diselesaikan segera karena memang secara mental ini sangat berbahaya, efeknya jangka panjang. Itu saya berarti kita Caca ataupun kakak mulai saat ini kalau apa yang sudah ibu dari papa tadi, kita harus menjaga ucapan kita. Bagaimana orang yang akan tersinggung tuh ya Bukan ucapan juga, kadang itu mata juga harus dijaga. Mata, kadang kita melihat seseorang yang kita punya persepsi sendiri pada tertentu, sehingga berkatalah tadi yang tidak sesuai gitu. Jadi seperti itu Caca. Seperti itu Caca. Kebetulan ini Caca suka bully orang bu. Betul sih. Nah, kebalik. bully itu banyak loh. Oh bully itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama bullying secara verbal. Tadi berkata-kata. Berkata-kata gitu. Iya, berkata-kata ngejek, menghina orang lain, itu bullying secara verbal. Ada lagi bullying secara fisik, mukul, menjambak rambut, mencekik, kebanyakan kayak gitu tuh yang ya kan tadi merasa hebat si pelaku, dengan ada orang yang diam, yang kayaknya memang introvert tadi diejek dengan cara kekerasan. Terus ada juga bullying yang ketiga itu yang jenisnya itu pengucilan. Ya, dikucilkan, jadi seorang teman itu tidak ada orang yang dikorban tadi tidak punya teman, merasa sendiri karena nggak mau ditemani. Udah, kamu si kutu buku, misalnya kamu sana, kamu si ini gitu. Itu nggak boleh, itu bullying dan sangat bahaya. Penelitian dunia mengatakan bahwa 1 dari 6 anak di dunia itu pernah menjadi korban. Itu penelitian dunia loh. Sangat miris sekali ya Bu ya mendengar kalau sudah mengatakan penelitian mengatakan kalau banyak sekali korban bullying ini Bu ya. Cuman terkadang kalau di lingkungan saya pribadi gitu Bu, saya juga berpikir ada juga teman saya yang seperti itu tingkah itu, tapi yang korban ini tanggapannya biasa-biasa aja gitu. Oke, jadi kayak nggak apa-apa gitu ya. Benar gitu. Nah, itu persepsi siapa? Persepsi kita sebagai si pelaku kelihatannya, padahal kita nggak tahu di dalam. Iya benar sekali. Ya kan? Kita nggak tahu apa yang dirasakan sama orang kan. Kalau misalnya dia dipanggil, hai black si hitam gitu kan, halo black gitu kan, dia senyum, tapi di dalam hatinya sangat hanya hati-hati. Oke, Caca, kira-kira ada lagi yang mau Caca tanyakan Bu? Kacanya sebenarnya manis ya. Kebetulan ini saya import dari Uzbekistan. Swiss kali. Kok Swiss? Udah beda lagi di Swiss pula. Tadi Dubai. Oke. Tadi kan karena sudah nanya faktor konsekuensinya jangka panjang. Nah, sekarang Caca mau nanya Bu, bagaimana bullying mempengaruhi korban dan masyarakat secara keseluruhan? Oke, nah kalau bilang pengaruh atau dampak bullying ini 3 sisi yang harus kita selesaikan. Pengaruhnya itu ada pelaku, korban, sama saksi yang melihat kejadian bullying itu. Nah, kalau si pelaku, ya, pengaruhnya dia punya, karena tadi keseringan melakukan bullying, dia menganggap itu hal biasa, sehingga si individu ujung-ujungnya kan jadi orang yang arogan. Jadi ego, mementingkan kepentingan dia sendiri, dan kebiasaan terus-menerus dari usia remaja nih tadi sampai usia dewasa dan seterusnya dia melakukan hal tersebut. Jangka panjang makin banyak lagi korban, makin sering lagi dia melakukan kegiatan bullying, perilaku bullying itu. Kalau pengaruhnya untuk korban, karena tadi dia mendapatkan intimidasi secara terus-menerus dari si pelaku, mental dia akan jadi bermasalah. Kepercayaan dirinya akan jadi bermasalah. Dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, tidak bisa kalau dibilang itu mengaktualisasi diri, mewujudkan apa yang dia akan ingin capai. Tidak bisa. Ya apalagi masyarakat, apalagi orang-orang yang melihat, ujung-ujungnya dia akan menjadi hal yang traumatik untuk itu. Kayak tadi, ya sampai dipukul, ditinju, orang yang melihat itu pasti merasa ketakutan. Takutnya malah nanti saya lagi nih yang akan dijadikan. Jadi dampaknya sangat besar sekali. Mungkin memang kalau yang pelaku bullying ini memang harus mendapat hukuman yang sebenarnya kan ya. Karena bukan di fisik saja, memang mental itu juga terbawa arus gitu ya.
Jadi Kak Anes, jangan suka bully lagi. Kebetulan Kak Anes ini suka gigit, Bu. Gigit atau bully? Gigit. Dikit-dikit maju. Lebih sedikit manja ya Bu ya, udah gitu kali ya. Oke Caca, selanjutnya. Karena kan di lingkungan kita kan banyak banget Bu pelaku dan korban bully. Jadi ada nggak sih Bu langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan mengatasi bullying? Nah, kalau untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi, poin yang pertama kita harus melaporkan. Jangan didiamkan. Korban harus berani untuk melaporkan ke, misalnya kalau terjadi di kampus, berarti ke pihak yang di kampus di bagian akademik atau kemahasiswaannya, ke dosennya gitu ya. Nah kalau di sekolah, balik lagi lapor ke pihak sekolah, ke wali kelas atau gurunya gitu kan. Nah jadi ke orang tua terutama kalau di rumah, jadi tetap kita harus melakukan sehingga si pelaku tadi tidak berani untuk melanjutkan kegiatan. Kemudian yang tadi sudah dapat itu harus diberikan perawatan mereka yang sudah jadi korban tadi, tidak bisa dibiarkan didiamkan karena kalau dibilang itu jadi hal trauma bagi dia. Jadi menjadi traumatik bagi si korban sehingga dia harus ketemu sama yang ahli, psikolog atau psikiater untuk mendapatkan terapi bagaimana mengatasi dari kesehatan mental itu. Bisa dibiarkan. Berarti sama saja kalau korban ini juga harus bertindak gitu ya Bu. Bahwasannya si pelaku ini tidak boleh terus-terus memberikan perlakuan tidak baik kepada dirinya ya Bu ya. Nah terkadang Ibu saya mendapat fenomena gitu ya Bu ya, bahwasanya ada maksudnya itu sama orang tua kita tuh tidak berani terbuka, bahwasanya kita itu dibully loh Ma, saya dibully loh Papa gitu, tapi tidak mau diomongin sama orang tua. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Kalau hal yang poin itu adalah biasanya terkait dengan pola asuh orang tua tadi yang terlalu keras ke anak, sehingga anak tidak mau untuk menceritakan apapun tentang masalah. Nah, seandainya pun dengan orang tua tidak berani, kita kan punya siapa? Orang yang terdekat. Nah, ceritakan itu, jadi nanti makanya tadi sebenarnya pendidikan bullying harus bisa. Jadi untuk tema kamu sekarang ini sebenarnya itu sangat penting, jadi bisa jadi bahan edukasi ke masyarakat. Ya, jadi orang-orang lain itu bisa melihat, oh jadi saya ini kalau tahu nih ada kejadian bullying di situ harus tetap lapor ke orang yang sangat penting atau nanti pihak sekolah atau keluarganya karena si individu berani kan untuk menyampaikannya.